Mas Danang, Ya. pertama kali suka One Piece tuh kapan dan kenapa? Waduh lama amat ya pertanyaan. SD. Enggak, gua termasuk yang gue SMP kelas 1 gue mulai baca One Piece. Tahun berapa itu? Masih SMP ingat? kelas 1 kelas 2 gue lupa. Pokoknya gitu deh. Kenapa suka One Piece awalnya? Awalnya sih gue baca-baca aja. Terus makin kesini plotnya makin menarik buat gue dan banyak kan. Eiichiro Oda kan ngambil referensi banyak banget dari dunia nyata kan. Untuk tokoh-tokoh, nama-nama, tempat-tempat, karakter-karakternya gitu. Dan dia selalu ngasih clue-clue yang menarik untuk bisa membiarkan pembacanya itu tenggelam di dunianya One Piece gitu. Itu yang membuat gue tertarik dan karakternya banyak yang kuat gitu, kuat secara karakternya. Bahkan kadang-kadang karakter utamanya tuh seperti abang-abang pada umumnya gitu. Abang-abang berisik pada umumnya gitu. Nah, karena ternyata ada yang kekuatannya dia ngendaliin cuaca apa segala macam, tapi ternyata Oda bisa membuat karakter utama itu tetap menjadi karakter utama. Itu menarik banget sebetulnya. Cara nulis dan pengetahuannya Oda menarik banget. Yang paling lo suka karakter di One Piece? Karakter gue di film atau di manga dan anime? Manga dan anime yang paling lo sukain siapa? Oh, gua favorit gua tuh Crocodile, Marco the Phoenix sama enggak sih Crocodile sama Marco the Phoenix sih. Kenapa mereka berdua? Menurut gua Crocodile itu entah kenapa dua karakter itu tuh gua merasa terwakili aja. Crocodile dan juga Marco the Phoenix gitu. Marco loyalty-nya, terus Crocodile dia bisa memanipulasi apapun termasuk memanipulasi kekuatannya. Karena siapa sangka dia dikalahin sama anak kemarin sore dengan cara yang oh iya gitu aja ya gitu loh, nggak kepikiran gitu. Berarti Sama Rayleigh, gue suka Rayleigh. Rayleigh. awalnya baca-baca itu berarti justru dari baca mangganya dulu ya? Dari manga gue, dari manga dulu gue baca mangganya itu. Sebelumnya gue baca apa ya? Mungkin setelah gue awalnya baca ulang Dragon Ball, habis itu gue kayak kayaknya bosen deh lihat di apa namanya toko buku. Akhirnya gue nggak ada yang gue suka, akhirnya gue coba beralih ke internet gitu. Waktu era lo itu sebenarnya kayak mungkin sepantaran lo itu sebenarnya One Piece juga udah cukup populer seperti sekarang. Mungkin belum karena di peer gue yang gue tahu baca One Piece gue dan beberapa temen. Karena nggak banyak yang karena aneh kan. Kayak lu diceritain bajak laut, tokoh utamanya melar apa sih? Iya kan? Ya. Sampai lu sekarang bilang Ketika sekarang dirayakan banget nih One Piece sampai kemarin Gear 5 kan ini Gear 5 banget ya. Hype-nya kan ini banget. Nah, kalau lo sendiri ngeliatnya sebenarnya gimana sih dengan universe-nya One Piece sendiri dan kemungkinan IP yang bakal muncul gitu. Oda punya caranya sendiri untuk menyampaikan sesuatu sih. Gue nggak tahu Oda tahu apa karena dia tahu banyak ya, karena banyak banget hal yang kita baru tahu gara-gara One Piece juga. Oda tuh pengen menyampaikan sesuatu yang sebenarnya cukup dalam karena entah kenapa sangat personal dan sangat wide. Dia punya perspektif. Itu sih. Kalau di-compare mungkin dengan anime-anime populer yang sekarang sendiri menurut lo gimana? Atau kemunculan anime yang inspired by Oda sendiri gitu? Gua nggak tahu ada yang inspired by Oda apa enggak, tapi yang jelas One Piece one of the best. Satu mungkin yang bisa sedikit maksud gue sambil nunggu One Piece komik fisik misalnya gitu. Gue nonton yang di Netflix juga, Ranking of Kings itu juga menarik karena cerita-ceritanya dan lain-lain, anime dan manga tuh bener-bener kok bisa ya orang kepikiran ngangkat itu gitu. Manganya sekarang masih baca atau nonton? Gue lagi stop baca manganya karena ini udah arc baru kan. Gue udah nggak mau kecewa karena gue kecewa berat itu waktu Ace mati di tangan Akainu. Itu gue kayak kan ada jeda beberapa ada jeda agak lama tuh menuju
episode itu. Nah gue udah nunggu lama terus tiba-tiba Mati. perutnya tembus. Gue semenjak itu gue nabung. Oh. Orang mau spoiler apa, gue bodo amat. Yang penting gue nanti mesti lihat sendiri. Karena gue juga orangnya nggak mempan di spoiler gitu, nggak mengurangi keseruan. Dengan Mas Danang, sorry. Lu percaya sama teori-teori di One Piece gak? Apa yang menurut lu paling menarik untuk dibahas? Banyak sih. Salah satu yang paling nempel Yang paling nempel adalah teori yang gue bikin sendiri. apa tuh? Teorinya adalah karena ini adalah One Piece. Ini gue bukannya doain. If Eiichiro Oda tidak menyelesaikan One Piece tapi umurnya sudah selesai, dia akan ngomong ke yang baca One Piece, edisi terakhir One Piece ada di suatu tempat. Wah. Saya taruh cari. Bayangin Oda adalah Goldie Roger. Kenapa gue berteori itu? Karena ada film Ready Player One. Itu tuh. Ya itu juga gitu kan karakternya kan. Yang masuk game. Temukan Easter egg. Nanti lu bakal dapat sesuatu. Kalau itu sampai kejadian, lu bayang nggak apa yang terjadi? Wah. Semua wibu-wibu akan berhenti menari, akan berhenti mengkoleksi waifu. Mereka akan menabung untuk mencari One Piece, bro. Lu terus Ya, kolektor juga gak, Mas? Enggak. Gua lagi decluttering, jadi gua hanya mengkoleksi dan kebetulan gua dikasih karakter-karakter yang gua suka aja. Oh. Kayak Marco tadi, terus gue juga suka Dracul Mihawk. Gue favorit gue juga itu. Gue dikasih sama temen gue, jadi habis itu gue nggak. Berarti favorit lu nggak ada yang dari Straw Hat ya? Karena menurut gue Straw Hat ya sudah emang mereka patut di-fansin. Nah dan menurut gue karakter di luar One Piece tuh banyak banget. Kayak Karibo kan menarik banget Karibo. Ya kan? Kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Lu kalau misalkan boleh makan devil fruit, apa lu yang kira-kira yang paling lu menarik buat lu kekuatan? Yang pertama tentu devil fruitnya Luffy ya, karena itu tentang freedom. Nah itu gua suka. Terus mungkin gua akan makan devil fruitnya Dragon. Devil fruitnya Dragon sama yang terakhir mungkin gua tidak akan makan devil fruit, tapi gua akan berlatih armamen haki. kalau cosplay pernah nggak jajalin? Enggak. Gue belum pernah dapat kesempatan cosplay. Tapi kalau disuruh gue mau. Jadi apa? Gue Katanya mau, ya itu either yang pantas aja buat gue. Karena waktu itu gue sempat diminta sama orang, bang coba ada yang nge-DM gue, bang jadi ini dong, jadi Kuzan gitu. Tapi gue pikir aja kurang otak nih rahang ini. Kobi lah ya, Kobi lah. Tinggal warnain doang pink Tinggal ya? diwarnain. Iya, tapi Kobi yang di Yang live dewasa. action bagus lagi. Nah, untuk live actionnya sendiri, apa respons lu setelah menonton episode pertama? Menarik, menurut gua ini bisa narik pasar yang nggak tahu One Piece sama sekali. Ya nggak gitu. Either dia jadi suka One Piece live actionnya doang, atau dia jadi ngulikin One Piece-nya. Gitu. Dan ini pasti akan membuat marketingnya One Piece semakin seru dengan cara yang haters yang ini kan harusnya gini kok nggak mirip, yang gitu-gitulah. Ya mungkin lo salah satunya. Jadi lu secara visual, karena kan kalau dari anime ke live action kan masalah utama di visual kan pasti. Lu sendiri Itu sebenarnya bukan masalah. Gua tidak melihat bahwa adaptasi anime, manga itu dijadiin live action itu visual adalah masalahnya. Karena menurut gua ya memang wajar, itu kan dunia nyata. Kita berusaha sedekat mungkin dengan live action tapi tidak bisa seliar anime dan manga dong. Itu dulu harus dimaklumin kalau gua. Nah, semaksimal apa hasilnya, yaitu menurut gua itu udah terbaik di eranya. Kita nggak ngomongin kayak, iya tapi Rurouni Kenshin bagus. Ntar dulu, dia kan visual efeknya nggak segitunya. Parah itu ya. Gitu. Kalau ada satu hal yang bisa lu ucapin ke Oda apa? Makasih banyak. Sehat-sehat ya Oda. Uni nungguin. Udah. Thank you.